Here we go, Junior Shah. Is this an Olympic record? Aduh, pengen jadi atlet angkat besi tapi bingung mulai dari mana. Latihan, makanan, atau suplemen ya. Hai semuanya, hari ini aku mau membahas tentang cabang olahraga angkat besi dan seputar gizinya. Sebelum itu, kenapa kata sayang? Maka dari itu, kami perkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan identitas diri kami masing-masing. Dengan saya Faiz Rabani dengan NIM saya 2024-03-02-084. Saya Bagi Laila Ramadan dengan NIM 2024-03-102. Saya Fuda Matorila dengan NIM 2024-03-02-011. Saya Rasita Julia dengan NIM 2024-03-02-034. Saya Rustika Nanda dengan NIM 2024-03-02-099. Angkat besi adalah olahraga kekuatan eksplosif alias power-based sport. Olahraga ini mengandalkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya seperti gerakan snatch, clean and jerk. Sumber energinya dominan berasal dari ATP PCR, yaitu energi instan yang hanya bertahan beberapa detik aja. Karakteristiknya yang pertama, gerakannya instan dan cepat. Dan yang kedua ada repetisi pendek. Ketiga ada butuh kekuatan, koordinasi, dan presisi. Karena beban yang besar, olahraga ini cukup mempunyai risiko yang sangat besar terhadap kelelahan otot, cedera, dan penurunan performa, apalagi kalau gizi dan pemula itu nggak optimal. Next, kebutuhan energi dan makronutrien yang spesifik sesuai jenis aktivitas. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama karena akan disimpan sebagai glikogen dalam otot dan hati. Glikogen cepat habis selama latihan intensitas tinggi seperti weightlifting, sehingga perlu diisi ulang secara optimal. Rekomendasi asupan 3-5 gram per kilo berat badan per hari, sekitar 55-60% dari total energi harian. Konsumsi karbohidrat sebelum dan setelah latihan paling penting untuk menjaga kadar energi, menunda kelelahan, meningkatkan pemulihan glikogen, menurunkan resiko cedera dan penurunan performa. Yang kedua, ada protein. Protein peran utama dalam sintesis protein otot atau MPS, pemulihan mikrotrauma otot, dan mencegah katabolisme. Weightlifting merusak jaringan otot secara mikro, sehingga protein pasca latihan sangat penting. Rekomendasi asupan harian 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan. Protein cepat serap seperti whey protein direkomendasikan dalam waktu 30 menit setelah latihan. Dosis pasca latihan 20-30 gram per sesi. Protein juga penting dikonsumsi secara berskala dalam sehari untuk mempertahankan status anabolik. Yang ketiga, ada lemak. Lemak walaupun tidak dominan, lemak penting untuk keseimbangan hormon, penyerapan vitamin, dan pemulihan energi. Utamakan lemak tak jenuh, omega 3 yang bersifat antiinflamasi. Hindari konsumsi lemak tinggi menjelang latihan karena memperhambat pencernaan. Rekomendasi 30-40% dari total energi harian. Next, kebutuhan cairan dan elektrolit. Dehidrasi adalah aspek vital weight hasting. Dehidrasi dapat menurunkan fungsi neuromuskular, meningkatkan kelelahan, dan menurunkan performa.
Sebelum latihan, pastikan tubuh cukup dehidrasi, bisa konsumsi minuman mengandung elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium. Selama latihan, jika durasi lebih 45-60 menit, konsumsi cairan setiap 15-20 menit. Rekomendasi 500-1000 ml per jam, terutama jika keringat banyak. Setelah latihan, cairan harus dikonsumsi kembali untuk menggantikan berat badan dan hilang melalui keringat. Elektrolit seperti natrium membantu menjaga tekanan osmotik dan mencegah kram otot. Catatannya, kehilangan berat kurang dari 2% akibat keringat dan menjaga menurunkan performa kekuatan. Next, selanjutnya itu ada strategi nutrisi sebelum, selama, dan sesudah latihan. Nah, pas waktu sebelum latihan itu sebaiknya 2-3 jam sebelum pertandingan. Nah, tujuannya ini untuk mengisi glikogen otot dan menyediakan energi di awal. Konsumsi yang pertama itu ada karbohidrat dengan 1-4 gram per kilo berat badan. Selanjutnya itu ada protein 0,15-0,25 gram per kilogram berat badan. Nah, selanjutnya itu ada lemak. Nah, lemak ini lemak rendah. Contoh makanannya itu dapat berupa oatmeal dengan pisang, smoothie buah dengan yogurt yang rendah lemak, terus habis itu roti gandum dan selai kacang dengan porsi sedang. Nah, selanjutnya itu ada pasca selama latihan. Nah, ini sebaiknya dilakukan jika latihan lebih dari 60 menit atau sangat intens. Tujuannya itu untuk menjaga kadar energi dan hidrasi. Dikonsumsi berupa karbohidrat cepat serap sekitar 30-60 gram per jam, berupa cairan dengan cairannya itu 500-1000 ml per jam. Contohnya itu untuk minuman olahraga yang mengandung 6-8% karbohidrat, gel karbohidrat, dan minuman elektrolit. Nah, yang terakhir ini ada setelah latihan. Ini sebaiknya dilakukan 30 menit setelah latihan atau pertandingan. Tujuannya ini untuk mengisi ulang glikogen, memperbaiki jaringan otot, dan mempercepat pemulihan. Rekomendasi kombinasinya itu ada karbohidrat dengan mengandung 1-1,2 gram per kilo berat badan. Terus itu ada protein 0,2-0,4 gram per kilo berat badan. Nah, selanjutnya itu ada rasio ideal karbo banding protein, itu sebaiknya 3:1 atau 4:1. Contoh makanan dan minumannya yaitu berupa whey protein sama pisang, smoothie protein sama susu rendah lemak. Itu ada sereal gandum dengan susu dengan buah segar. Rekomendasi suplemen dosis yaitu kreatin monohidrat, beta-alanin, BCAA, kafein, probiotik. Nah, buat kamu yang ingin jadi atlet, ini dia tipsnya. Yang pertama, konsumsi karbohidrat dan protein secara teratur, apalagi sebelum dan sesudah latihan. Dan yang kedua, ada whey protein. Bisa jadi pilihan terbaik sehabis latihan, supaya pemulihan dan sintesis otot lebih cepat. Dan poin ketiga, jangan lupa elektrolit, terutama kalau latihannya berat atau cuaca lagi panas. Dan poin keempat, ada pilih lemak sehat kayak omega 3 dari ikan atau biji-bijian untuk membantu pemulihan. Poin kelima ada hindari lemak jenuh dan makanan tinggi gula karena bisa memperlambat metabolisme. Dan yang keenam, kalau ingin memakai suplemen, boleh banget, pastikan yang terbukti secara ilmiah dan bebas doping. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton video edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.